ke depan menurut Anda rupiah akan seperti apa? Kita ke Pak Beni terlebih dulu. Ya, saya kira kalau ekspornya makin mengecil, rupiahnya ya semakin terpuruk ya. Artinya bagi eksportir kalau rupiahnya itu melemah, sebenarnya ada satu eh, semacam support daripada nilai rupiah tersebut. Artinya cost di rupiahnya jadi semakin lebih murah kalau dikaitkan dengan US dollar. Nah, tapi kan kita kan melihatnya tidak hanya begitu aja, melihatnya ke semuanya, ke negara lah. Ya. Tapi kalau untuk ekspor, kita makin hari memang di tahun ini kelihatannya lebih rendah dibanding tahun 22 ya. Karena banyaknya hambatan logistik maupun hambatan hubungan perdagangan bilateral ya. Baik, Pak Beni, besok kita menunggu data neraca dagang. Apakah menurut Anda data ini juga akan lebih lemah dari sebelumnya? Saya kira iya. Kalau dibandingkan tahun year on year ya. Kalau mungkin dari bulan month to month mungkin ada kenaikan atau kuartal ke kuartal, mungkin kuartal ketiga lebih baik dibanding kuartal kedua. Tapi saya rasa biasanya akhir ekspor itu biasanya di kuartal ketiga, keempat itu akan lebih besar dibandingkan kuartal kedua maupun kuartal pertama. Khususnya di kuartal keempat itu pasti tertinggi lah. Baik, kita beralih ke Pak Banjaran. Pak Banjaran, Anda melihat pergerakan rupiah akan seperti apa? Iya, terkait dengan rupiah ini sebetulnya kalau kita membaca sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terus menurun, ini sebetulnya saya sih beranggapan bahwa secara global tingkat inflasi ini akan turun lebih cepat dari perkiraan, sehingga stance saya bank sentral global ini tidak akan sehawkish sebelumnya. Dan ini akan membuat sebetulnya kestabilan nilai rupiah cenderung akan terjaga di range yang kami set itu di antara 15.510 sampai 15.914. Jadi ketakutan melampaui 16.000 ini relatif mungkin tidak akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini. Nah, memang at the same time kita tahu bahwa otoritas kita tuh berusaha untuk menormalisasi ataupun menstabilisasi nilai tukar rupiah, tapi tetap kita juga tetap harus waspada bahwa terutama isu geopolitik ya, yang memang di luar ekspektasi menyebar awalan di Ukraina, sekarang geser ke Middle East, ini akan tetap membawa resiko terkait dengan ketidakpastian di pasar keuangan global. Tadi juga sudah di awal kan disebutkan bagaimana adanya non-resident ini exit dari SBN dan pasar saham, SPN juga. Tapi memang sedikit tertahan karena adanya instrumen SRBI, tetapi tidak menutup kemungkinan outflow ini akan terus berlanjut. Dan memang seperti yang digarisbawahi tadi, masih ada potensi defisit neraca pembayaran yang perlu diperhatikan karena potensi mendorong pelemahan nilai tukar rupiah hingga akhir tahun. Tapi kalau merujuk kepada apakah kedepannya ini transaksi berjalan akan defisit kembali, saya rasa posisi ini tetap ada potensinya, di mana memang surplus neraca perdagangan pada triwulan 4 ini kami perkirakan lebih rendah dari triwulan 3. Terutama karena neraca perdagangan migas yang diperkirakan meningkat karena naiknya mobilitas dan kebutuhan pada periode hari besar, keagamaan nasional, dan libur akhir tahun. Selain itu juga kalau melihat harga komoditas pada triwulan 4, terutama komoditas utama ekspor Indonesia ini kan to date kan sebetulnya kayak coal itu sudah terdepresiasi sampai 69%, dan hal lainnya termasuk CPO juga. Dan ini mau tidak mau akan menurunkan surplus di neraca perdagangan. Untuk neraca pendapatan primer ini juga berpotensi defisit ya, karena dengan kenaikan suku bunga mau tidak mau imbal hasil yang diberikan kepada investor asing di instrumen-instrumen termasuk surat berharga itu akan meningkat. Kita mungkin hanya bisa berharap dari neraca jasa yang dilihat dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dari event-event seperti Piala Dunia U17 atau pola musiman liburan akhir tahun, ini akan memberikan sebetulnya sedikit kick-in. Kalau dari estimasi kami,
neraca perdagangan itu turun dari sebelumnya 3,42 billion US dollar ke 3,3 billion US dollar. Dan memang ini as expected, tapi ini kembali lagi cyclical November Desember ini ada momentum juga, tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Beni, di mana ada potensi kenaikan demand. Tidak, it's not potential anyway, it's actually a recurring fact, dan memang ini harus dimanfaatkan. Memang tadi tidak semudah itu, walaupun memang sekarang rupiah terlihat lebih murah, tapi ekspor ini kan tidak hanya berbicara mengenai kompetitifnya, tapi juga availability-nya, termasuk juga yang pernah saya bahas dengan Pak Beni di beberapa pertemuan sebelumnya itu adalah terkait dengan stok barang yang ada di beberapa tempat di pasar, termasuk pasar Eropa dan Amerika. Memang di beberapa pasar itu sudah mulai berkurang stok yang menumpuk ini, terutama di Eropa ya, furniture. Dan diharapkan sebetulnya ini akan menjadi salah satu driver bahwa demand ini akan kembali karena seasonality akan membantu ekspor kita di non migas yang akan membantu kembali ke neraca pembayaran dan perdagangan. Seperti itu. Apa Pak Beni yang bisa kita lakukan untuk bisa menambah nilai ekspor ini gitu, dan tadi kalau Pak Banjaran sempat menyebutkan juga soal masalah-masalah seperti stok yang ada di Eropa. Apakah benar ini yang membuat nilai ekspor kita menurun? Iya, selama ini kita kan selalu menekuni pasar-pasar yang sudah kita lakukan ya. Tapi kita masih sangat jarang atau masih kurang berani masuk ke pasar-pasar yang baru. Nah, sementara ini kita sudah beberapa FTA yang pemerintah sudah buat. Nah, mestinya diisi dengan barang-barang lanjutannya dengan FTA sudah ditandatangani. Tentu ada informasi kepada para eksportir HS nomor berapa saja yang sudah dilakukan free trade agreement dengan negara itu. Nah, itulah yang harusnya kita tekuni bersama untuk meningkatkan volume ke negara yang baru. Karena FTA udah cukup banyak, termasuk ke Amerika Selatan. Kita punya SEPA malah dengan Chile, dan sekarang on progress bikin FTA dengan Peru. Nah, sementara ini kita pengen juga ada FTA dengan Meksiko, walaupun Meksiko selalu defisit dengan kita, tapi ekspor mobil kendaraan otomotif kita ke Meksiko semakin hari semakin meningkat. Apakah itu Toyota, Suzuki maupun Mitsubishi. Nah, ini kerjasama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dengan kita ini harusnya semakin dipererat dan semakin sering kita melakukan diskusi apa saja yang bisa kita masukkan ke negara-negara yang baru itu, termasuk negara Afrika tentunya. Afrika itu cukup besar pasarnya, walaupun sistem keuangannya masih belum banyak yang bisa mengikuti sistem keuangan internasional, tapi kan bisa dicarikan jalan keluarnya.